Jika banyak anak usia SMP yang menggunakan waktu luang sepulang sekolah untuk bermain bersama teman maupun gadgetnya, tidak dengan Nasiwa Faza Akila, siswa SMP di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Di usia belianya, ia harus rela banting tulang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah demi bertahan hidup dan sekolah. Apalagi kedua orang tuanya mulai sakit-sakitan. Seperti biasa kala matahari mulai terbit, Nasiwa Faza Akila bergegas berangkat sekolah yang diantar langsung oleh sang kakak. Di sekolah, siswi kelas 8 ini nampak seperti anak lain pada umumnya datang dan belajar. Di mata gurunya, Nasiwa tergolong anak yang santun, rajin, dan tak pernah telat masuk kelas. Pergaulannya pun demikian, sepintas memang tak ada yang menyangka jika siswi ini salah satu tulang punggung di keluarganya. Bahkan ia sempat akan berhenti sekolah demi bisa mengurus dan membantu orang tuanya jualan kue. Namun rencana untuk berhenti sekolah dicegah oleh gurunya. Gurunya menyarankan agar tetap sekolah mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Itu hampir saja pindah. Kemudian kami berikan pengertian kepada orang tuanya. Kenapa pindah? Rencana itu mau dimasukkan ke paket C. Kemudian alasan yang disampaikan orang tua karena dia ini tulang punggung keluarga. Jadi kerjaannya setiap hari itu bangun pagi-pagi, kemudian dia harus mengantarkan kue. Mulai pulang sekolah itu dia sudah mulai harus membantu orang tuanya. Jadi kalau dia nggak bantu orang tuanya, kehidupan ekonomi keluarga itu ya tambah sulit gitu kan. Nah, tapi dia masih tetap semangat belajar dan melakukan pembelajaran di rumah itu ya setelah pulang sekolah. Kemudian dia atur waktunya siang, atau sore, atau malam gitu. Tapi tetap belajar di rumah. Sepulang sekolah, jika anak seusianya fokus mengulang pelajaran atau sesekali bermain bersama teman-teman maupun gadgetnya, Nasiwa bermain dengan adonan kue. Dengan telaten, ia membuat kue untuk kemudian dijual oleh ibu dan kakaknya di pasar. Aktivitas ini dilakukan setiap hari karena ibunya yang mulai sering sakit-sakitan dan divonis mengidap tumor di kepala. Sesekali saat membuat kue, Nasiwa membaca buku di sela-sela menunggu adonan kue matang. Karena itu mama kasihan, kan kerja bantu mama sambil sekolah itu susah, belajar juga waktunya nggak tentu kan, jadi mama bingung mau lanjut sekolah atau enggak, jadi disuruh ngambil paket buat langsung masuk SMA. Nah, kalau Nasya sendiri kayak gimana? Sebenarnya nggak mau karena sayang aja gitu. Sering sakit, Bu, apa namanya itu, ini Juani tidak difokus belajar kan. Waktu itu di rumah sakit 2 minggu, dia tidak dipelajar sama sekali. Pas ulangan, tugas, tidak pernah ngumpul kan. Bu, karena tuh ini kata guru, tapi dia ini bagus sekolah, tidak pernah telat, tidak pernah bolos, tidak pernah ada sekolah. Itu. Sementara ayah sudah tidak bisa bekerja setelah mengidap stroke sejak 11 tahun lalu. Sedangkan rumah yang saat ini mereka tempati merupakan pondok kebun milik pamannya. Kendati hidup di tengah keterbatasan ekonomi, Nasiwa dan keluarganya tak pernah mengeluh, apalagi menadahkan tangan untuk meminta-minta. Mereka sebagai salah satu kisah inspiratif yang patut dicontoh bagaimana mereka berjuang dan mengajarkan kita tentang menjalani kehidupan yang penuh syukur atas limpahan nikmat Tuhan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.